Nah, Paulus. Boris dari Ketapang. Paulus. Eko. Paulus. Petrus. Ya, Paulus. Ini desa apa nih, Bang? Desa Bangunsari. Bangunsari. Ya. Di masuk kecamatan Kecamatan Teriak. Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang ya. Oke. Abang memang asal sini? Kalau asal saya dari Penebahan, Kecamatan Sanggoledo. Sanggoledo. Dekatnya dengan Ledo sih. Tapi sudah lama di sini ya. Saya nikah dengan orang sini tahun 2016. Jadi setelah nikah ya selesaikan kuliahnya dulu, selesai 2017 masalah kami ke Ketapang kerja. Baru 2018 kami pulang, 2019 tetap di sini. Nah, kepikiran untuk membudidaya kopi ini sejak kapan? Pada dasarnya saya belum kenal kopi Gitu. awalnya. Ya. Jadi saya kenal kopi mungkin udah SPP lah, SMA kan. Cuman awalnya tuh sama sekali saya pada saat apa ya, orang tua saya masih hidup di kampung dulu ada namanya pohon kopi satu ya. Itu udah tinggi sekali, kurang lebih ada berapa meter gitu. Dia bilang, bapak bilang kan almarhum, itu bah kopi ya. Kopi itu apa katanya kan. Saya bilang, dia bilang entah nggak, kopi itu bisa dimakan kulitnya katanya kan. Kulitnya bisa kak, manis kata, enak. Panjat saya tadi itu rela panjat, batang segini lah kira-kira. Ada sekitar 6 meteran kali. Saya panjat, ternyata itu kalau kita sekarang tahu tuh kopi Liberica, kan yang tinggi kan. Dari awal saya nggak tahu sampai sekolah, sampai ada kawan yang beri masukan ke saya waktu saya kerja di daerah HTI Ketapang. Coba Pak Paul lihat katanya, orang itu dulu kerja kuli mecah batu awalnya sebelum dia nanam itu. Pas ketepatannya di Kayung Utara, di Sponti itu. Dia mecah batu, ternyata dia sambil nanam kopi, Tebang Sari juga. Sekarang udah jadi bos katanya. Padahal itu dia tanam sih 3 hektar. Terinspirasi lah awalnya dari situ ya. Jadi kawan itulah yang buat saya itu motivasi saya untuk nanam. Jadi Bang Paulus, kita ini dari ULIN, Usaha Lestari Negeri. Nah, tadi sebenarnya kumpulan teman-teman ini, teman-teman yang punya apa namanya, ya semacam keinginan untuk melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemberdayaan. Nah, berbekal dengan pengetahuan atau skill masing-masing, salah satunya 2 teman ini yang memang pegiat kopi dari sejak lama. Nah, karena kita punya ULIN, jadi kita juga menjadikan budidaya kopi ini salah satu mungkin yang akan juga kita apa namanya bantu lah ya. untuk kembangkan. Ya berdasarkan pengalaman kita di tempat lain, mungkin sharing juga kita. Jadi makanya kita ingin tahu lebih banyak nih. Nanti tadi sih kita udah lihat luar biasa itu, ada ruangan khususnya, ada segala macamnya. Jadi kelihatan memang pengalaman Bang Paulus di HTI di mana-mana itu dipraktekkan gitu. Nah, mungkin selanjutnya saya tidak terlalu paham kopi kalau saya personal. Mungkin teman-teman nih, saya juga penikmat kopi ini baru sekitar setahun. Nanti mungkin teman-teman 2 ini lebih akan memperdalam dunia perkopian. Ya, kalau kami sih memang salah satu pertanyaan kami kenapa kami memilih kopi itu, salah satu pertanyaan dasar awal adalah kenapa Kalimantan tidak punya kopi ya, kalau kita bicara kopi nasional Bang ya, di Indonesia tanpa tidak punya kopi. Padahal kalau kita wilayah kita lebih luas, subur juga subur. Kenapa kita tidak punya yang namanya kopi dari Kalimantan? Nah, padahal Bali yang hanya sepetak kecil punya Bali Kintamani ya, kopi Kintamani sini kecil. Flores yang maaf kata mungkin wilayahnya tidak sesubur kita punya kopi Bajawa, Flores kan itu. Kenapa Kalimantan sebesar-besar ini tidak ada kopi ya? Jadi kami dulu mulailah bergerak. Pas waktu itu saya kerja di daerah Sukarana. 2014 itulah ketemu satu wilayah ada kopi ternyata, baru ternyata Kalimantan ada kopi loh. Padahal dari situlah mulai berangkatnya kami coba main kopi sebelum ada ULIN waktu itu kami masih
Kalau udah di sini kan sebenarnya lembaga baru nih, baru setahun umurnya. Pengalaman kerja kami udah agak lama. Itulah dari situlah mulai ketemu di Sukudana, Sedahan, kemudian ketemu lagi di Spontin yang ada juga, Kedawangan ada ternyata. Nah, Bengkayang pas pula kebetulan kemarin tuh ada dapat kabar ada ternyata malah sudah kebun. Karena selama ini kita di Kalimantan tuh ketemunya hutan kopi. Bukan kebun kopi. Kalau pas masuk ke hutan entah mau nebas atau ngambil buah, lihat ada buahnya, Iya. petik. Kalau nggak ada udah biarkan ada dulu. Itu. Berangkat dari situlah kami coba ngembang kopi, kita ketemu Bang Petrus ini. Paulus. Bang Paulus. Saya Paulus. Petrus. Ini kan Paulus. Apa. Nah, jadi kalau di sini kopinya kopi apa Bang? Ini Bang. Kopi robusta. Robusta ya. Bibitnya tadi Kalau bibitnya kemarin kita pertama kan karena memang yang kasih motivasi gua saya untuk menanam kopi kan dari kawan tuh namanya Bang Yohanes, dia di Sponti. Ya jadi kami ambil dari situ dulu. ya. Dari utara kan awalnya mungkin berapa ratus lah. Jadi ketika saya semai datang sini ternyata mertua bilang kopi ini banyak loh di sini katanya. Di mana katanya? Di hutan-hutan katanya. Kali ternyata dicari memang betul gitu. Ribuan pun Memang ada ya. gitu ya. Anak-anak itu kan yang baru hidup itu. Jadi mulai dari itu bergerak pelan-pelan gitu. Jadi buat sampai sekarang. Udah berapa hektar luasnya? Kalau hektar sih kemarin kurang lebih 2 hektar. Dia pasnya itu 1,94 atau 1,96 berapa gitu. Jadi hampir 2 hektar sedikit lagi. Sudah berapa lama nih? Kalau kopinya kita tanam pas saya habis nikah itu kan. Udah mulai saya bawa sini tahun 2016. Ya. Jadi udah kurang lebih 5 tahun atau 6 tahun lah. Berarti kalau panennya setahun 2 kali ya? Panen tahun 2 kali, cuman kan kalau perkebunan ini kan dia umumnya dia panen itu kan 5 tahun. Iya. Walaupun Masih dia 2 dari tahun, pertama 3 kali tahun tanam bisa ya. dipanen Iya. udah, tapi umumnya 5 tahun itu udah mulai gitu. Jadi kurang lebih tahun 2020 kemarin udah mulai. Mulai panen dong. Jadi saya mulai buat izin lepas macam perkenalkan sama kawan-kawan 2020 itu. Jadi tahun 2021 udah keluar izinnya PRT, terus tahun 2022 barusan kemarin udah MUI-nya udah keluar juga. Halal. Oh izin ini ya? Orang Iya. merek atau apa? Atau Ah, izin edarnya? Atau apa dong? Itu itu izin produksi atau izin apa? produksi. Oh, izin Oh, izin Iya. produksi. Di IRT ya berarti. PRT udah ada. Oke. Nah, kalau dari sejauh ini abang setelah 5-6 tahun kan proses kan, harapan abang dari usaha abang berkebun kopi ini apa bang? Kira ada yang setelah Harapan mengalami kan udah mengalami tanam, Ya. itu panen, jualan, harapannya ke depannya Bang, seperti apa? harapannya sih kan di Bengkayang kan orang banyak bilang oh kebun kopi. Ternyata sekali tanya-tanya nggak ada katanya kan. Hutan kopi katanya besok. Jadi harapan saya bukan hanya saya aja sih yang berkembang ya kan. Pihak pemerintah pun mungkin ada bantuan lewat kelompok apa tanam kopi gitu kan. Jangan berpikir ke arah lain lah juga gitu kan. Salah satunya kopi juga gitu. Jadi harapan saya apalagi kemarin saya berdiri sendiri, buat sendiri, bekerja sendiri, alat-alatnya pun, aduh, nggak mampu gitu sebenarnya kalau memang nggak ada bantuan juga gitu kan. Jadi masalah penggilingan itu masih kurang gitu kan, penggilingan green bean-nya itu kan, Iya. lebahnya itu. Oh ya, terkait untuk ini ya bang, produksinya ya. Abang kan biasanya kita ada prosesnya kayak abang ini udah maju sekali kan, maksudnya udah proses white proses. Ya. Kalau awalnya natural juga pernah dicoba bang, natural proses. Yang pada awal saya buat itu memang natural, Iya. Natural proses. Makanya ada label tadi kan ada. Tadi saya print labelnya itu, waduh, pakai motornya lama kan. Jadi saya awalnya memang natural, kita petik kita cuci, habis cuci jemur, habis jemur udah kering nanti kita simpan gitu. Jadi pakai huler punya. Huler, tapi hulernya itu masalahkan yang saya bilang tadi, hulernya saya belum punya. Saya masih gunakan huler yang mesin Adi. Oh iya. Jadi yang masalah di situ bijinya itu agak ada yang pecah gitu Iya, pasti. karena memang
kalau terkait tentang teknologi, kalau biasanya kan gini, waktu petani kan biasa dia hanya fokus pada produksi ini, hasil, kemudian motivasi abang sehingga harus kenapa harus langsung jadi bentuknya produknya langsung green bean gitu. Biasanya kan proses petani sendiri, kemudian ada prosesor sendiri yang bagian dia sortasi biji, sortasi buah, kemudian proses pengeringan segala macam juga sendiri. Proses abang sebenarnya apa langsung? Maksudnya langsung satu paket gitu langsung. Kemarin sih kita memang awalnya itu tanam itu pengen jual bijinya. Jual biji. Sebenarnya dari awal pengen jual biji karena kita kan tahu harga yang di Singkawang sekian kan. Saya pemesanan Singkawang. Jadi ketika saya ada kawan yang nawarin, oh kenapa kamu jual biji, kenapa nggak produk, katanya buat sendiri, katanya kan ini kan kita buat seperti perusahaan sendiri lah katanya kan. Langsung emang gimana caranya, saya aja nggak tahu apa-apa soalnya gitu kan. Dibantulah kalau tadi dibuatkan gitu, bukan buatkan gimana sih caranya gini, harus ke sini pertemuan. Habis banyak juga sih waktu kan, tentang waktu lah, karena kita harus ketemu sama orang-orang yang berkaitan dengan itu gitu. Ketika sebelumnya pun memang saya nggak paham sekali gitu kan, nggak paham betul gimana cara buatnya. Itu Bang Abah, mungkin terakhir ya kita ya sebelum kita lagi jalan-jalan lihat kebunnya. Ini selama ini abang belajarnya dari mana Bang? Kalau Prosesnya belajar dari mana sampai ketemu proses itu masuk maju. Ini yang paling bahasanya kalau misalnya teknologi ini pengolahan kopi ini paling maju loh Bang. Makanya inovasi yang paling terkini begitu. Tiba-tiba saya kemarin terkejut saya Bang. Tiba-tiba kok langsung ada proses gitu kan. saya karena dari hati tadi kan kayak contoh kopi, sebelum saya buat giling kan banyak masalah awal itu. Orang bilang masam lah, kayak rasa itu, rasa ini, aduh gimana matangnya belum. Waktu itu masih pakai wajan, pakai gosengnya tuh sampai wajan saya itu bocor, habis golongan api kan. Pikir gimana caranya mulai buka dari apa itu kan, buka ternyata ini ada lagi kemajuan ini tentang ini. Ketemulah sama proses lain tadi, saya lihat. Saya ikut pertamanya gagal kan, bukan gagal sih, kurang gitu kan. Kedua dan mulai ketiga udah kayak tahu lah gitu, kita paham, jadi udah bisa gara-gara sendiri belajarnya dari sendiri. Jadi saya bilang otodidak abang belajar sama ini. Oke lah abang gitu. Mungkin nanti kita karena waktu juga sudah semakin sore ya. Kita mau lihat kebun juga mungkin. Terima kasih banyak ya. Sambil kita tanya-tanya juga nanti. Ya sambil jalan nanti kita sambil ngobrol-ngobrol. Iya. Mantap. Dadah lu kameranya. Jangan diedit anjir. Itu yang diedit. Nah, kita nggak pakai edit raw video. Oke, see you. Thank you.